sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, wow! Puji Tuhan Kak, hari ini kita ketemu lagi sama adik-adik. Iya nih Kak, Hari ini sama Kak Filippo dan Kak Ivani. oke, sekarang adik-adik bangkit berdiri ya. Apa kabar nih adik-adik? Pastinya semua sehat kan? Pastinya semua penuh semangat ya Kak Ivani. Pastinya dong. Nah, biar kita tahu adik-adik semangat apa enggak, kita cek dulu Kak Ivani pakai jargonnya Petra Kids. Adik-adik bersiap ya, penuh sekuat tenaga. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Petra Kids, wow! Wah, kayaknya adik-adik udah semangat nih, udah siap buat ibadah hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata. Sebentar Kak Ivani mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kita mau memuji nama Tuhan adik-adik. Harus penuh dengan semangat. Tapi kakak mau dengar lagi semangatnya satu kali lagi nih. Yuk Kak Ivani kita tes. 1, 2, 3. Petra Kids, wow! Kalau menurut Kak Ivani udah siap belum nih adik-adik? Belum sih, masih kurang. Kita cek lagi ya Kak. Yuk 1, 2, 3. Semua penuh semangat ya. Petra Kids, wow! Asik nih Kak. Kayaknya udah siap. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? King Kong badannya besar. Yuk adik-adik penuh semangat ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi yuk adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya.
Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay! Haleluya, kita sudah memuji nama Tuhan ya Kak Ivani. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau nyanyi lagu Karena Kasih. Nyanyikan dengan segenap hati ya adik-adik. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Karena kasih, karena kasih, kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Karena kasih, karena kasih, kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Karena kasih, karena kasih, kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Shalom adik-adik. Hari Minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Tutup mata sungguh-sungguh ya. Jangan nonton tok. Semuanya tutup mata, lipat tangan kita. Berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah. Kami mau memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah yang hadir di setiap rumah kami, di setiap ibadah kami. Engkau melawat anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang Engkau bicara. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya. Hari ini kita kembali dengerin cerita. Nanti minggu depan kembali kita kedatangan Mr. To atau Profesor R ya. Sudah selesai banjirnya, tapi Profesor R sedang bersukacita karena baru punya putu ya. Kita ucapkan selamat buat Profesor R. Nanti siapa tahu akan menggantikan Profesor E nanti ya. Putunya nanti Profesor R dan cucunya. Nah, adik-adik, anak-anak,
Hari ini Kak Aot mau cerita tentang mujizat. Salah satu mujizat favorit Kak Aot dari waktu Kak Aot kecil. Ya. Ini setelah mujizat yang terkenal, ya, kalian pasti tahu 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang paling terkenal. Mujizat yang paling luar biasa. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Ya, Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya berangkat. Aku pergi dulu ya, guru, aku berangkat dulu, nyebrang. Tapi apa yang terjadi? Ya betul. Di tengah perjalanan ada ombak, ada badai yang besar. Ya, kalian mungkin pernah lihat di YouTube ya. Ada kapal yang ada banyak itu ya, video tentang kapal yang harus melewati badai. Ya, nggak main-main. Ya, kalau mungkin kita nggak punya gambaran, badai itu nggak main-main, nggak kayak kalian main ombak di pantai ya. Itu kecil, tapi badai itu bisa tingginya 5 meter. Kalau kalian punya rumah tingkat 2 lah, badai itu, ombak itu bisa setinggi itu. Sangat berbahaya. Nah, murid-murid Yesus ini padahal nelayan-nelayan, orang-orang hebat di dunia laut, ya. Tapi mereka kebingungan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba dari jauh ada sosok orang yang berjalan. Wah, murid-murid ketakutan. Dikira apa? Betul, dikira hantu. Wah, itu hantu jangan-jangan. Itu adalah roh jahat jangan-jangan yang bisa berjalan di atas sana. Tapi ada satu orang yang satu orang yang sadar. Wah, itu guru. Namanya siapa? Siapa tahu? Iya betul, Petrus. Petrus tahu itu guru yang sedang berjalan di atas air. Itu Yesus. Ya, waktu Yesus bilang, "Sini Petrus." Petrus memutuskan untuk apa? Berjalan di atas air. Ya, kalau mau kasih tahu, murid-muridnya itu nggak pakai getek, ya. Murid-muridnya itu nggak pakai kapal kecil. Murid-muridnya itu pakai kapal yang besar, yang memang untuk mengarungi badai. Jadi Petrus nggak bisa coba-coba, ya. Wah, dicoba dulu, ini keras nggak airnya berarti. Tapi Petrus dari sekian banyak muridnya, Petrus satu-satunya yang berani mengambil langkah iman. Ini yang kita mau belajar hari ini. Langkah iman. Petrus melangkah dengan iman, walaupun dia nggak tahu itu air keras atau enggak. Mungkin dia bisa tenggelam, mungkin dia bisa kena ombak dan hilang, karena nggak bisa dicoba-coba dulu. Dia harus loncat dari kapal itu. Lalu Petrus akhirnya melakukan itu, dan dia juga berjalan di atas air. Waktu dia jalan-jalan, anginnya keras ya, karena badai. Dia mulai lemah imannya. Lalu dia tenggelam. Lalu Tuhan Yesus pegang tangannya. Tuhan Yesus pegang Petrus. Petrus nggak jadi tenggelam. Mereka naik ke kapal dan iya betul, badainya reda. Itu mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus berjalan di atas air dan lalu meredakan badai. Nah, Kak Aot mau ngomong satu hal. Di tengah masa yang seperti ini, kita cuma punya satu senjata utama, namanya iman. Ya, kalian, papa mama juga yang di rumah, yang mendampingi anak-anak, Kau cuma mau bagikan satu hal. Iman itu kekuatan yang luar biasa. Tapi iman itu harus selalu diuji. Iman itu butuh langkah pertama. Ya,
Dan langkah pertama itu seringkali susah seperti yang Petrus hadapi. Ya, Kak nggak akan bahas kenapa Petrus jatuh. Tapi sebelum Petrus jatuh, Kak bangga sama Petrus karena dari semua muridnya cuma Petrus yang tahu itu Yesus. Dan Petrus tahu kalau dia turun, dia aman dalam kendali Yesus. Itu yang harus kita tahu. Ya, itu yang harus anak-anak tahu di tengah masa yang seperti ini. Ya, mungkin papa mama mengalami kesulitan ekonomi, mungkin penghasilannya nggak seperti dulu. Percaya, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang pelihara, Tuhan Yesus yang cukupkan semua yang kau butuhkan. Masalah apapun yang papa mama hadapi juga di rumah, senjatanya cuma satu, melangkah dalam iman. Ya, jadi ketika kita melangkah, mungkin kita bisa aja jatuh, mungkin kita bisa aja berbuat salah, tapi Tuhan Yesus nggak pernah melepaskan matanya, tangannya. Dia akan memegang kita tepat pada waktunya, tepat. Kita nggak akan tenggelam, kita nggak akan hancur selama kita mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi andalin Tuhan lewat iman, lewat doa, supaya kita bisa melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Anak-anak, apapun mimpimu, apapun keinginanmu, bawa itu dalam doa dan imani itu. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman hari ini. Kami percaya iman yang Petrus punya boleh kami teladani Tuhan. Berikan kami iman itu Tuhan, supaya kami boleh berjalan melewati kemustahilan, melewati kemenangan demi kemenangan. Anak-anak yang mungkin hidup dalam ketakutan, mungkin hidup dalam cita-cita yang menurut mereka nggak mungkin. Tapi Allah kami adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara dan mampu memberikan kami yang terbaik, yang memelihara hidup kami, yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa kesehatan anak-anak, juga orang tua, juga keluarga besar mereka, mak engkong mereka semua juga mau lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh kembali beribadah offline, onsite di gereja Tuhan, dan kami boleh bersukacita, kami boleh saling bertemu. Kau pelihara kami, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.